Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin fa innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah qala Allah ta'ala يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذرياته وأهل بيته وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ikhwah wa akhwati fid din, ahsanallahu ilaikum, kaum muslimin dan muslimat yang semoga diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah kepada uswah dan qudwah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para sahabat beliau ridwanullah alaihim jami'a serta seluruh pengikut beliau yang mengikuti jejak beliau dengan baik. Alhamdulillah, setelah kita mengkaji tentang di antara kewajiban kita untuk menuntut ilmu, beramal, berdakwah dan sabar atas hal itu semua. Kemudian Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab beliau berkata wad dalilu qauluhu ta'ala wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Surat Al-'Asr ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Beliau menyatakan bahwasanya dalil atas 4 tahapan atau 4 perkara dalam kewajiban seorang muslim, yaitu berilmu, beramal, berdakwah dan sabar adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-'Asr. Di dalam surat Al-'Asr ini Allah Subhanahu wa taala berfirman wal 'asri. Wal 'asri, al-'asr, mayoritas para ulama menjelaskannya yang dimaksud adalah waktu-waktu peredaran hari-hari di dalam kehidupan manusia. Sebagian ulama yang lain menafsirkannya adalah yaitu waktu asar. Karena waktu asar disitulah salah satu waktu utama dan salah satu waktu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu dan menggunakan kalimat wawu qasam atau sumpah. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu beliau berkata, menyatakan bahwasanya tidaklah Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas sesuatu kecuali
agungnya sesuatu itu bagi manusia, maka Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan sesuatu itu, yaitu makhluk, agar manusia itu memperhatikan tentang agungnya yang dijadikan sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan agungnya hal yang akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah sumpah tersebut. Ya. Bagi Allah Subhanahu wa taala boleh bersumpah dengan menggunakan nama makhluk. Dan banyak didapat dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan menggunakan makhluk. Di samping wal asr, waktu asar, juga Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu fajar wal fajr, walayalin ashr, demi waktu fajar, demi malam yang 10. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga bersumpah dengan hari kiamat, al-qari'ah, mal qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bersumpah juga dengan hal-hal yang lain dari makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Contohnya langit, bumi, ya, bintang-bintang, was-sama'i dzatil buruj, demi langit yang memiliki orbit gugusan bintang-bintang, wal yaumil ma'ud, dan hari yang dijanjikan yaitu hari kiamat, wasyahidin wa masyhud, hari yang menjadi saksi yaitu hari Jumat, wa masyhud, dan hari yang disaksikan yaitu hari Arafah. Allah Subhanahu wa taala dengan kehendaknya, dengan kemuliaan dan agungannya, bersumpah atas nama atau menggunakan nama-nama dari makhluk. Adapun manusia, kita kaum muslimin dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan menggunakan makhluk. Dan itu termasuk dosa besar. Dan ijma, kesepakatan para ulama, tidak bolehnya kita bersumpah dengan menggunakan makhluk, apapun makhluk itu. Baik itu matahari, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan matahari, wasyamsi wa duhaha, demi matahari dan waktu paginya. Demikian juga bersumpah dengan waktu malam, wal laili idza yaghshaha, dan demi waktu malam ketika menjadi gelap gulita. Kemudian juga dengan menggunakan makhluk-makhluk sebuah adiyat, demi kuda-kuda perang. Itu Allah Subhanahu wa taala menggunakan nama-nama makhluk. Tapi manusia, kita sebagai orang mukmin, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya untuk bersumpah atas nama makhluk. Dalil-dalil menunjukkan hal itu banyak. Sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ijma para ulama. Kita tidak boleh bersumpah demi langit dan bumi, atau bersumpah dengan makhluk-makhluk yang lain. Kita diwajibkan untuk bersumpah itu dengan nama Allah Subhanahu wa taala, wallahi, billahi, tallahi, atau menggunakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang ma'ruf digunakan sebagai sumpah. Contohnya walladzi nafsu Muhammadin biyadih, demi yang jiwa Muhammad ada di tangannya, atau walladzi nafsi biyadihi, demi yang jiwaku ada di tangannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, atau warabbil Ka'bah, demi Rabbnya Ka'bah. Kita warabbis samawati wal ard, demi Rabb langit dan bumi. Jadi menggunakan sifat-sifat Allah yang ma'ruf. Di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah menggunakan atas nama waktu, yaitu al-asr. Al-Hasan al-Basri beliau berkata, tidaklah kehidupan kita ini kecuali potongan-potongan dari asr, potongan-potongan dari waktu. Dan setiap berlalunya waktu, maka berlalulah umur kita, sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala tetapkan ajal kita. Jadi tidaklah umur kita ini kecuali jumlah dari potongan-potongan waktu. Dan waktu itu tidak bisa kembali. Waktu tidak bisa dipengaruhi. Maka Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas nama waktu. Karena besarnya waktu ini bagi seorang manusia. Waktu bagi manusia itu terbagi menjadi 3 bagian. Waktu yang telah berlalu. Waktu yang telah berlalu. Waktu yang telah berlalu ini
haknya adalah kita muhasabah, menghisab diri kita. Kemudian kita bertobat, memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu diperintahkan. Sebagaimana Nabi Nuh alaihissalam memerintahkan pada kaumnya, wastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Dan mohon ampunlah kalian atas dosa-dosa kalian yang telah lalu, yang telah dilakukan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Waktu-waktu kita yang telah lalu punya hak atas kita agar kita ini bertobat, banyak beristighfar. Jangan menganggap bahwasanya diri kita telah baik. Jangan menganggap bahwasanya diri kita ini telah memanfaatkan waktu dengan baik. Banyak waktu-waktu kita itu yang telah terbuang. Maka kita bermuhasabah, menghisab diri kita, dan kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waktu yang kedua adalah waktu yang sekarang ini. Waktu yang sekarang ini. Yang sekarang sedang kita jalani. Kewajiban kita adalah memanfaatkan waktu itu untuk tujuan hidup kita, itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita lakukan dalam rangka untuk ibadah kepada Allah. Baik itu urusan-urusan akhirat maupun urusan-urusan dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Katakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya salatku, sembelihkanku, hidup dan matiku untuk Allah Subhanahu wa taala Rabb semesta alam. Wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Dan demikianlah aku diperintahkan dan aku termasuk dalam orang-orang yang pertama kali masuk dalam Islam. Waktu yang sedang berjalan ini, yang sekarang di sini, kewajiban dan haknya adalah untuk kita manfaatkan dalam rangka meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai digunakan untuk maksiat, jangan sampai digunakan untuk hal-hal yang dilarang oleh Allah, dibenci dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waktu yang kedua, yang ketiga adalah waktu yang akan datang, yang akan terjadi. Yang kita belum melaksanakan waktu tersebut. Maka disitulah hak dan kewajiban adalah kita berdoa, berazam, berharap agar waktu tersebut diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk dapat memanfaatkannya dalam kecintaan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ketika waktu-waktu telah berlalu, habis waktu kita. Waktu yang sudah berlalu, kemudian waktu yang sekarang tidak dimanfaatkan untuk beramal soleh, untuk mencari ridha Allah. Kemudian waktu yang akan datang juga tidak digunakan untuk beramal soleh. Maka saat kematian, seorang yang mati itu dia akan meratapi waktunya. Ketika mereka sudah dia dalam kubur, dalam satu riwayat, ketika mereka itu sudah dalam keadaan sakaratul maut, dalam keadaan sakaratul maut, mereka minta dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala agar mengembalikan waktu mereka barang sesaat. Di antara mereka sampai meratapi dan berkata, qala rabbirji'un la'alli a'malu shalihan fima taraktu. Ya Allah, ya Rabbku, kembalikanlah kami ke dunia walaupun sesaat. Aku akan beramal soleh fima taraktu, terhadap waktu yang telah aku tinggalkan. Mereka meratapi waktu-waktu yang sudah berlalu, yang seharusnya ketika masih hidup, waktu yang sudah berlalu itu diberikan haknya dengan bertaubat kepada Allah. Kemudian waktu yang sedang berjalan itu digunakan untuk mencari ridha Allah. Demikian juga waktu yang akan terjadi, akan datang, itu digunakan untuk mencari ridha Allah, berdoa dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka sampai habis waktunya tidak memanfaatkannya, maka mereka akan minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dikembalikan waktunya. Dalam ayat yang lain mereka berkata, fa asaddaqa wa kum minas sholihin. Aku akan bersedekah
Di dalam waktu, kembalikanlah aku. Nanti dalam waktu yang sesaat sebentar itu, aku akan bersedekah. Wa aku minas solihin. Dan aku akan menjadi golongan orang-orang yang soleh. Ratapan orang-orang yang mereka itu meninggalkan waktu. Padahal Allah Subhanahu wa taala menjadikan waktu itu akan terus berlalu dan tidak bisa kembali. Dan besok akan pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan bertanya tentang waktu. Akan bertanya tentang waktu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazal qadama 'abdin hatta yus'ala an arba'. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba sampai ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang 4 perkara. Pertanyaan pada hari kiamat itu, seorang manusia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan 3 hal. Yang pertama, hubungannya antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia hubungannya dengan Sang Pencipta yang telah menciptakannya, memberikannya rizki, memberinya kehidupan. Yang pertama kali ditanyakan hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala adalah tentang salat. Tentang salat. Apabila salatnya itu dia jaga, dia pelihara, dia tunaikan dengan baik, dia laksanakan dengan sebaik-baiknya, maka amal-amal yang lainnya, puasanya, sedekahnya, hajinya, umrohnya, amar ma'ruf, semuanya akan menjadi baik. Yang pertama kali ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan seorang hamba dengan Allah adalah salat. Kemudian yang kedua, setelah masalah salat kemudian hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala ini selesai, amal-amal yang lain selesai dihisab, maka ditanya hubungan yang kedua adalah dengan makhluk. Bagaimana dia hubungannya dengan makhluk? Yang pertama kali ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hubungannya dengan makhluk adalah permasalahan darah, pembunuhan. Orang yang sudah selesai ditanya hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, dia bisa membawa pahala yang banyak. Dia sholatnya bagus, baik, ditunaikan sebaik-baiknya, sehingga dia membawa pahala yang banyak. Puasanya, zakatnya, semuanya dia bawa dengan pahala yang banyak. Tapi itu tidak selesai. Dia yang membawa pahala yang banyak ini ada tahap berikutnya, bagaimana hubungannya dengan makhluk. Setelah permasalahan darah ditanyakan, maka permasalahan berikutnya adalah berkaitan dengan kehormatan makhluk. Fitnah, ghibah. Maka tidak mudah ketika seseorang itu dia memfitnah seseorang. Dia akan mendapatkan dosa jariyah. Ketika antara A dan B memfitnah, A ini difitnah oleh B, ya, maka fitnah itu tidak akan bisa bertahan hanya sampai kalimat yang diucapkan oleh A kepada C. B ini difitnah oleh A. A ini menyampaikan fitnah itu kepada C. Maka tidak akan berhenti sampai C. C ini akan menyebarkan terus fitnah itu, fitnah itu, fitnah itu. Meskipun antara A dan B ini sudah saling minta maaf, tapi fitnah yang disebarkan dari mulut C ke D, E, F sampai terus beribu-ribu ini tidak akan berhenti. Terus akan menjadi menyebar, dan dia tetap menanggung dosa itu sampai hari kiamat. Bayangkan besarnya dosa fitnah. Fitnah seseorang. Apalagi apabila yang difitnah itu adalah misalnya seorang yang memiliki ilmu, seorang dai, seorang syekh, seorang ulama, seorang yang berjuang di jalan Allah.
Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, luhumul ulama masmumah. Darahnya para ahli ilmu, dagingnya para ahli ilmu itu beracun. Dagingnya para ahli ilmu, orang-orang yang berilmu itu beracun. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, luhumul ulama masmumah. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Darahnya ahli ilmu itu adalah beracun. Sebagian orang menyatakan bahwa ini adalah perkataan sebagian ulama. Bahwasanya darahnya ulama itu beracun, itu perkataan sebagian ulama. Tapi kenyataan. Nah, maka ketika fitnah itu sudah menyebar, dosa ini akan terus dia dapatkan meskipun orang itu sudah mati. Meskipun orang yang fitnah itu sudah mati, maka dia mendapatkan dosa terus-menerus dari fitnah yang terus menyebar. Na'udzubillah min dzalik. Maka ketika permasalahan dan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, dia seorang yang muttaqin, orang yang bertakwa. Sehingga dia membawa puasanya, membawa zakat, membawa salatnya, tapi hubungan dengan manusia belum selesai. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atadruna mal muflis?" Tahukah kalian, wahai para sahabat, siapakah orang-orang yang bangkrut? Maka para sahabat menganggapnya bahwasanya urusan kebangkrutan itu urusan di dunia. Maka mereka berkata, orang yang bangkrut adalah orang yang sudah tidak memiliki harta kembali, tidak memiliki dinar dan tidak memiliki dirham. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Muslim, al-muflis min ummati, orang yang bangkrut dari umatku, alladzi ya'ti yaumal qiyamah, yaitu orang yang dia itu datang pada hari kiamat, bi salatihi wa qiyamihi wa sadaqatihi, dengan pahala salatnya, dengan pahala puasanya, dengan pahala sedekahnya. Urusan dia dengan Allah sudah selesai. Urusan dia dengan Allah sudah selesai. Dan bagus hubungannya dengan Allah, sehingga dia membawa pahala puasanya. Tentunya tidaklah seseorang membawa pahala puasa, salat dan zakat kecuali amal itu diterima oleh Allah. Dia ikhlas dan sesuai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak dengan dua hal itu, tidak ikhlas dan tidak sesuai dengan Rasul, maka pasti amalnya sudah tertolak. Amalan yang tidak ikhlas tertolak. Demikian juga amalan yang tidak sesuai dengan sunnah Rasul pasti tertolak. Nah, orang ini hubungannya dengan Allah bagus. Sehingga dia membawa pahala salatnya, pahala puasanya, dan pahala sedekahnya. Sudah selesai dia hisab dengan Allah. Kata Rasulullah SAW, beliau bersabda, walakin, akan tapi, qad syatama fulan, mulutnya sudah menyebarkan fitnah dan caci maki kepada si fulan. Wa daraba fulan, dan tangannya, maksudnya yang dia miliki, digunakan untuk menyakiti dan menzalimi si fulan. Wa safaka dama fulan, dan bahkan dia itu telah menumpahkan si fulan, darahnya. Jadi kehormatannya dihancurkan, dijatuhkan. Karakternya dibunuh, dihancurkan. Dan darahnya ditumpahkan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia yang telah selesai hisabnya dengan Allah Subhanahu wa taala, yang bawa pahala salat, pahala puasa dan pahala zakat ini, pahalanya diberikan kepada orang-orang yang dia telah fitnah, orang-orang yang dia telah caci maki, orang-orang yang telah dia zalimi, dia berikan. Kalau kemudian pahala yang telah urusannya dengan Allah selesai ini dia bawa, dia tidak cukup untuk membayar bagaimana muamalahnya dia dengan manusia itu, maka akhirnya dosa orang-orang yang pernah dia caci, orang pernah dia fitnah, orang dia tumpahkan darahnya, diberikan kepada orang tersebut yang dulunya, yang sebelumnya dia itu urusannya dan Allah Subhanahu wa taala selesai. Maka faturah ilan nar, dia akan diseret dengan tengkuknya ke neraka. Dia diseret dengan tengkuknya ke neraka. Padahal sebelumnya dia hubungannya dengan Allah sudah baik, bawa pahala puasa, membawa pahala salat, puasa, dan sedekahnya. Nah, apabila hubungan dengan manusia itu baik, karena banyak orang yang dia itu bertakwa, hubungan dengan manusia baik, selesai? Tidak.
dia akan diminta pertanggungjawabannya dengan dirinya. Akan diminta pertanggungjawabannya dengan dirinya, yaitu berkaitan dengan waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan bergeser kaki seorang hamba sampai ditanya tentang 4 perkara. Yang pertama, an umrihi fima afna. Dia diberikan umur, diberikan waktu hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, digunakan untuk apa? Dia akan ditanya tentang umur itu. Hubungannya dengan hak dirinya. Maka para sahabat tidak menyukai orang yang selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tapi melalaikan hak-hak yang lain. Ada 2 persaudaraan dulu di zaman sahabat itu. Antara Salman Al-Farisi dengan Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu dan Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu dipersaudarakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi saudara. Maka Salman Al-Farisi biasa bertandang ke rumahnya Abu Dzar Al-Ghifari, menginap di rumahnya. Suatu ketika datang beliau itu ke rumahnya Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Dan beliau melihat bahwasanya istri Abu Dzar Al-Ghifari itu rambutnya acak-acakan, pakaiannya kusut kumal dan badannya tidak terurus. Kejadian ini sebelum turunnya ayat hijab, surat An-Nur 31 dan Al-Ahzab 59. Sehingga Salman Al-Farisi bisa melihat kondisi fisik dari istri Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhuma. Maka Salman Al-Farisi bertanya kepada istri dari Abu Dzar Al-Ghifari. Kata Abu Dzar Al-Ghifari, saudaramu itu Abu Dzar itu sudah tidak butuh wanita. Siang harinya berpuasa dan malam harinya tidak tidur, selalu sholat, berzikir, membaca Al-Quran. Maka Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu meminta izin untuk menginap di rumahnya Abu Dzar Al-Ghifari. Ketika menginap itu, setelah sholat Isya, kedua sahabat itu tidur dalam satu ruangan yang sama, satu kamar yang sama. Sebagaimana kebiasaannya Abu Dzar Al-Ghifari, beliau langsung bangkit dari tempat setelah menemani Salman Al-Farisi di tempat tidur, beliau bangkit untuk mengambil air wudhu untuk sholat semalam. Maka Salman Al-Farisi memegang tangannya Abu Dzar Al-Ghifari, menarik untuk duduk kembali tempat tidur dan mengatakan, tidurlah. Abu Dzar Al-Ghifari untuk menghormati saudaranya yang menginap, maka beliau pun tidur. Ketika lewat tengah malam, maka Salman Al-Farisi membangunkan Abu Dzar Al-Ghifari dan mengatakan, bangunlah sekarang, sholatlah. Akhirnya kemudian Abu Dzar Al-Ghifari dan Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhuma keduanya sholat sampai waktu fajar. Ketika waktu fajar itu dikumandangkan azan oleh muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, azan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diazankan oleh satu orang, zuhur satu orang, ya, asar satu orang, maghrib satu orang, isya satu orang, kecuali subuh. Subuh itu diazankan oleh 2 orang. Satu diazankan oleh Bilal bin Rabah, yang kedua diazankan oleh Abdullah bin Umi Maktum. Maka ketika azan subuh, ketika hendak ke masjid untuk salat subuh, Salman Al-Farisi berkata kepada Abu Dzar, "Inna lillahi haqqun wali ahlika haqqun wali nafsika haqqun fa'ti kulladhi haqq haqqahu." Sesungguhnya Allah punya hak atasmu. Dan istrimu juga punya hak atas dirimu. Dan dirimu sendiri juga punya hak atas dirimu. Maka berikanlah semua haknya masing-masing. Jangan sampai menunaikan hak Allah tapi menzalimi hak istri. Atau menunaikan hak keluarga tapi menzalimi hak diri sendiri.
Demikian sebaliknya, menunaikan hak diri sendiri kemudian menzalimi hak Allah dan menzalimi hak keluarga. Maka setelah salat subuh, Abu Dzar Al-Ghifari ini bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang perkataan Salman Al-Farisi. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sadaqah Salman." Salman betul. Salman benar. Maka sebagian ulama mereka itu menyatakan hendaklah seorang itu membagi waktunya, waktu malamnya itu menjadi 3 bagian. Sepertiga malam yang awal itu adalah digunakan untuk hak keluarga, bercengkrama, bermain-main, mendidik mereka, mengajarkan mereka, ya, bersama mereka mubasyarah. Sepertiga malam yang pertama. Sepertiga malam yang kedua digunakan untuk hak diri sendiri, istirahat, tidur. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membenci seorang yang begadang. Beliau menyukai untuk tidur di awal malam untuk menunaikan hak terhadap diri sendiri. Setelah itu, kemudian menunaikan hak Allah di sepertiga malam yang terakhir sampai fajar. Dengan memperbanyak berdoa, beristighfar, salat, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di sepertiga malam yang terakhir. Ini waktu yang nanti akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. An umri fi ma'afnat, tentang umurnya untuk apa dia habiskan. Yang kedua, setelah ditanya tentang umur ini, ditanya tentang kekuatannya, nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa an syababi fi ma'abla. Tentang masa mudanya ketika seluruh tubuh ini masih dalam keadaan sehat, kuat, tidak ditimpa penyakit, makan semua bisa masuk, kegiatan semua bisa dilaksanakan, energi masih terkumpul, dan waktu masih banyak luang. Untuk apa dia gunakan itu? Apakah untuk taat kepada Allah, untuk mencari ridha Allah, atau untuk bermaksiat kepada Allah, na'udzubillah min dzalik, atau untuk melalaikan hak-hak Allah, hak keluarga, hak diri sendiri, dan hak orang lain. Terbuat zalim. Nah, bagi kita yang sudah berlalu waktu masa muda ini, mungkin antum masih berada dalam masa muda. Masa muda itu 40 tahun, di bawah 40 tahun. Maka manfaatkan. Yang sudah melewati masa 40 tahun, melewati masa muda, banyak beristighfar. Banyak-banyak beristighfar. Mohon ampun kepada Allah atas semua kelalaian kita. Ketika masa muda ini yang nanti besok akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mungkin kita akan banyak menjawab, na'udzubillah, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita, memperbaiki kondisi kita dan mengampuni dosa kita. Mungkin kita akan menjawab dengan hal-hal yang buruk, na'udzubillah. Makanya berbanyak istighfar. Berbanyak istighfar. Umar Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, hasibu qabla an tuhasabu. Hisablah waktu kalian, hari-hari kalian sebelum nanti datangnya hari hisab. Ini akan ditanya tentang hak diri. Yang ketiga yang ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala diri sendiri tentang masalah ilmu, an ilmihi fi manfa'a. Kita tahu tentang hukum-hukum agama, kita tahu tentang bagaimana ilmu kita, baik ilmu berkaitan dengan adab, akhlak, ibadah, seterusnya. Fi manfa'a, untuk apa dia manfaatkan? Apakah dimanfaatkan untuk kebaikan kita sendiri dengan dilaksanakan, atau dimanfaatkan dengan mengajarkannya pada orang lain, mendidik keluarga, mendidik anak, mendidik lingkungan? Alhamdulillah, bagi orang-orang yang mereka itu hidup di lingkungan pondok pesantren atau di lingkungan pendidikan, mereka memiliki kesempatan yang banyak untuk memanfaatkan ilmu mereka. Yang semoga itu menjadi salah satu bagian timbangan terberat kita semuanya dari kiamat. Yang tidak tinggal di itu, ada tempat yang ada apa namanya? Ada lahan yang lain, yaitu keluarga. Suami mendidik anak dan istrinya, istri mendidik anaknya. Anak saling mendidik antara satu dengan yang lainnya. Kesempatan untuk memanfaatkan ilmu, karena dia akan ditanya ilmu itu. Akan ditanya. Wa ana ilmi fima anfa'a. Terhadap ilmunya, untuk apa dia amalkan. Kemudian yang pertanyaan yang keempat, sebelum bergesernya kaki seorang hamba,
adalah tentang harta. Wa an malihi, tentang hartanya. Min aina iktasaba wa aina anfaqa, dari mana dia dapatkan dan kemana dia belanjakan, kemana dia keluarkan harta tersebut. Tentang harta ini ditanya dua hal. Kalau yang lain tanya satu hal. Harta ini ditanya dua hal, yaitu dari mana dia dapatkan dan kemana dia belanjakan. Nah, apabila seorang Muslim itu hubungannya dengan Allah dia jaga, maka dia mendapatkan kenikmatan dari amal ibadahnya. Kemudian hubungannya dengan manusia, ya, maka dia akan lepas dari rongrongan hilangnya pahala. Dengan menjadi orang-orang yang bangkrut, na'udzubillah. Dia akan menjadi orang-orang yang beruntung. Kemudian terhadap dirinya sendiri dia tunaikan haknya. Maka dia akan mudah untuk menjalani hisab tersebut. Maka kita juga diperintahkan, disyariatkan, dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para salafus soleh untuk berdoa. Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang mudah. Itu pentingnya masalah waktu. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal asri, demi masa, karena waktu itu bisa membawa kita, menuntun kita pada kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan selamanya di akhirat. Dan waktu juga bisa mendorong kita, menjerumuskan kita pada kesengsaraan di dunia dan di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita, istri kita, anak-anak kita, dan seluruh kaum muslimin orang-orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam waktu-waktu kita, kehidupan kita, dan menjadikan waktu kita adalah waktu yang penuh barokah. Yang waktu tersebut kita gunakan untuk memberikan manfaat terhadap Islam dan kaum muslimin. Wassallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Caranya agar tidak bangkrut bagi orang yang terlanjur memiliki kesalahan pada orang lain. Yang pertama adalah meminta maaf. Yang pertama adalah meminta maaf. Minta maaf kepada orang-orang yang kita zalimi. Orang-orang yang pernah kita berikan kesalahan kepadanya. Kemudian yang kedua, mendoakan kebaikan untuk mereka. Berbuat baik untuk mereka. Memberikan kebaikan kepada mereka. Mengubah kesalahan-kesalahan kita dan kebaikan. Di dalam surat Al-Furqan, setelah Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang berbuat syirik, berzina, mencuri, dia akan diberikan yudha'af lahumul adzab, dia akan dilipat gandakan azabnya dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala kemudian melanjutkan ayatnya, illal ladzina tabu wa aslahu, kecuali orang-orang yang mereka itu bertobat, wa aslahu, dan berubah menjadi baik. Fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat, maka merekalah orang-orang yang dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala keburukan-keburukan mereka dengan kebaikan, dosa-dosa mereka dengan pahala.
meminta maaf. Kemudian berubah dengan memberikan kebaikan. Yang ketiga, minta dia dikembalikan haknya. Dikembalikan haknya. Apabila berkaitan dengan hak-hak atau minta dihalalkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda ketika beliau naik dalam mimbar, kemudian beliau bersabda, barang siapa di antara kalian yang masih memiliki kezaliman pada hari ini, falyastahlilhu, maka hendaklah dia minta untuk dihalalkan dari saudaranya. Sebelum datangnya kegelapan yang bertumpuk-tumpuk besok dari kiamat. Sebelum kegelapan yang bertumpuk-tumpuk pada hari kiamat. Dan itu dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di akhir-akhir hayat beliau berdiri di atas mimbar, kemudian bersabda di hadapan seluruh para sahabatnya, barang siapa di antara kalian yang pernah aku zalimi, maka aku minta dihalalkan atau silahkan membalas. Akhirnya berdirilah seorang sahabat yang bernama Uqasha bin Mihsan. Dan beliau berkata, wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, engkau pernah memukul dadaku. Aku ingin membalasmu. Saat itu seluruh sahabat marah, terutama Bakar, Umar, dan sahabat-sahabat yang lain, Ali bin Abi Thalib. Mereka memandang dengan pandangan tajam kepada seorang sahabat yang mereka pandang baik selama ini. Bahkan sahabat itu pernah didoakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Uqasha bin Mihsan. Tapi pada hari ini dia ingin menyakiti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, membalas pukulan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sebagian sahabat meminta izin kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menghukum Uqasha bin Mihsan. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau memberikan isyarat biarkan Uqasha. Sebagian sahabat akhirnya seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu berkata kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, biarlah aku yang menggantikan dirimu. Biar aku yang dipukul oleh Uqasha bin Mihsan. Dan Uqasha bin Mihsan nggak mau. Beliau ingin memukul Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mempersilahkan Uqasha bin Mihsan maju ke atas, ke depan masjid. Seluruh sahabat tegang. Uqasha bin Mihsan sudah memegang sebuah tongkat. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kejadiannya itu ketika perang Tabuk, beliau memukul punggung pantat kuda, tapi Uqasha bin Mihsan pada itu yang kena pukul dadanya sehingga menimbulkan cedera dan memar di dadanya Uqasha bin Mihsan karena pukulan yang keras Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Rasulullah SAW tidak sengaja. Seluruh sahabat tegang apa yang akan terjadi dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah dipukul dadanya oleh Uqasha bin Mihsan. Uqasha bin Mihsan kemudian berkata, wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada saat engkau mukulku, aku ini bertelanjang dada. Maka aku meminta kepadamu untuk buka bajumu. Dan engkau memukulku dengan pukulan yang keras. Bukalah bajumu sehingga aku bisa memukulmu dengan keras. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam rela untuk dipukul. Dalam rangka untuk meminta dihalalkan atas kesalahan beliau. Maka sebagian ulama, di antara Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau berkata, apabila kita meminta untuk dihalalkan atas kesalahan-kesalahan kita dan orang yang dihalalkan meminta sesuatu sebagai tebusannya, maka hendaklah kita berusaha untuk memenuhinya. Karena wal akhiratu khairun wa abqa. Yang ada di akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Sampai kemudian Rasulullah SAW membuka bajunya. Dan terjadi Uqasha bin Mihsan semakin mendekat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat semua tegang, sebagian sahabat menangis, membayangkan mereka membiarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disakiti, padahal selama ini mereka
menjadi tameng hidup agar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak tersakiti sedikit pun. Di medan perang mereka menjadi tameng-tameng yang menyerahkan diri mereka untuk ditumbak, dipanah dan ditusuk pedang agar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu selamat. Tapi di depan mereka saat ini mereka melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mereka biarkan disakiti, dipukul keras oleh justru orang yang mereka tahu didoakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Setelah beberapa saat, kemudian Ukasha bin Mihsan melemparkan tongkatnya dan mencium dada Rasulullah SAW, merangkulnya dan memeluknya dengan keras. Dan beliau berkata, wahai Rasulullah SAW, bagaimana hamba ini, saya ini, tega untuk menyakiti engkau. Demi Allah, sama sekali aku tidak tega untuk menyakiti engkau. Andai disuruh memilih hidup antara hidupmu dengan hidupku, maka aku pilih agar hidupku yang dimatikan, agar engkau bisa tetap hidup. Andai disuruh memilih mana yang untuk diserahkan antara aku dan dirimu, maka aku akan menyerahkan diriku. Kemudian Ukasha bin Mihsan, tidaklah aku menginginkan ini kecuali karena aku mendengar engkau bersabda, tidaklah seorang atau sebuah tubuh ya, yang dia itu bersentuhan kulitnya dengan kulit Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kecuali tubuh tersebut tidak akan disentuh oleh api neraka. Dan aku ingin bahwasanya seluruh tubuhku tidak disentuh oleh api neraka dengan aku bertempelan langsung dengan tubuh. Maka semakin pecahlah tangis dari para sahabat. Bagaimana Ukasha bin Mihsan betul doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya beliau adalah orang yang berhak untuk masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Dari kisah ini ada contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimana beliau Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menebus kesalahan-kesalahan yang dulu berkaitan dengan hak-hak makhluk agar tidak menjadi orang yang bangkrut pada hari kiamat. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menasihati beberapa sahabat, di antaranya adalah Mu'adz bin Jabal, Ibnu Mas'ud. Ketika beliau menjelaskan amal-amal soleh dan puncak-puncak kebaikan, beliau berkata, tahukah engkau apa yang menjadi puncak dari itu semua? Maka kata Mu'adz bin Jabal, Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul lebih tahu. Maka kata Rasulullah SAW, ihfad hadha. Ihfad hadha. Jaga lidah nih. Jaga lidah ini. Artinya tidak menyakiti dengan lisannya, ghibah, fitnah, menjatuhkan kehormatan seorang muslim. Karena itu akan menjadi kebangkrutan besok dari kiamat. Setelah membawa amal soleh yang begitu banyak. Na'udzubillah min dzalik. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakumullah khairan Ustaz. Afan, izin bertanya lagi Ustaz, jika seorang dizalimi, disakiti oleh saudara atau lainnya dan bersabar menahan sakit, tidak membalasnya namun tidak memaafkan, dia berharap akan menuntutnya di akhirat, apakah itu termasuk dendam? Bukan termasuk dendam. Boleh seperti itu tuh boleh. Akan tetapi Islam mengajarkan untuk saling memaafkan. Tapi kalau seseorang tidak memaafkannya dan akan menuntut hari kiamat, tidak masalah, maksudnya tidak dibolehkan dalam syariat. Wa in ta'fu wa tasfahu fa huwa khairul lakum. Apabila kalian memaafkan kemudian saling bersalaman, fa huwa khairul lakum, maka lebih baik bagi kalian. Dibolehkan untuk tidak memaafkan, akan tetapi memaafkan lebih baik. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menzalimi hambanya. Tidak akan menzalimi hambanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, salatu da'awat mustajabah. Ada 3 doa yang 3 doa itu
mustajabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah dakwatul mazlum. Dakwahnya orang yang pertama dakwatul walid li waladihi. Doanya orang tua pada anaknya. Doanya orang tua pada anaknya. Tidak ada batas antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dikabulkan oleh Allah. Doa yang kedua adalah doanya orang yang safar. Kemudian yang ketiga adalah doanya orang yang berpuasa. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Ittaqu da'watal mazlum." Takutlah kalian dengan doanya orang-orang yang dizalimi. Fa innahu, karena doanya orang-orang yang berbuat kezaliman, yang dizalimi itu tidak ada hijab antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, kama qala sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Karena doanya orang yang dizalimi itu tidak ada hijab antara dia dengan Allah. Di sini juga orang yang berdoa, orang yang berbuat zalimi kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk agar diberikan dari rasa dizaliminya itu. Kemudian agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keadilan. Ini tidak ditentang oleh syariat. Tidak ditentang oleh syariat. Akan tetapi bagi seorang yaitu memaafkan, ya, wa in ta'fu, apabila kalian memaafkan, wa tasfahu, dan kalian itu bergandeng tangan bersalaman, fa huwa khairul lakum, itu baik bagi kalian di dunia dan di akhirat. Yang paling utama adalah untuk saling memaafkan. Nah, bagi orang-orang yang mendolakan kezaliman itu, kata Al-Imam An-Nawawi, dia mengatakan, orang yang mendoakan keburukan bagi orang lain meskipun dia itu dizalimi, ya, meskipun dia itu dizalimi. Jadi dia dizalimi, kemudian setelah dizalimi itu dia sabar, kemudian mendoakan kepada orang yang menzaliminya itu keburukan. Secara syariat boleh, tapi hari kiamat dia juga celaka. Kenapa? Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepada orang yang berzalim itu melebihi batas kezalimannya. Artinya batas kezalimannya sekian. Ya, batas kezalimannya sekian. Terus kemudian akibat dari orang yang dizalimi itu kemudian Allah timpakan kepada orang yang berzalim itu dengan hukuman sekian, ini ada lebih antara ini sama ini. Nah, kelebihannya itu yang akan ditanggung oleh orang yang berdoa tadi. Meskipun orang yang berdoa itu dizalimi. Ini kata Imam An-Nawawi. Kemudian yang kedua. Berkaitan dengan zalim. Zalim itu adalah ukurannya syariat. Tapi banyak orang menganggap bahwa zalim itu ukurannya diri sendiri. Ketika keinginannya tidak dituruti, kemudian dia mengatakan bahwa orang itu zalim. Ketika hal-hal yang sebenarnya itu kesalahan dia, kemudian akhirnya orang itu membalas, maka dia menganggap bahwasanya orang itu zalim kepada dia. Padahal awalnya adalah dari dia. Kemudian ada orang yang dia itu selama ini berbuat zalim kepada seseorang. Kemudian ternyata dia tersakiti akibat kezalimannya. Kemudian mengatakan justru orang yang selama ini dia zalimi berbuat zalim terhadap dirinya. Sehingga kata-kata zalim dan zalimi ini adalah nanti besok pada hari kiamat akan saling tuntut antara satu dengan yang lainnya. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha adil terhadap semuanya. Nah, berkaitan dengan disakiti kemudian dia bersabar, kemudian menyimpan untuk besok menuntut pada kiamat, semua akan saling menuntut pada kiamat. Bahkan antara seorang ayah dengan anaknya, seorang istri dengan suaminya. Sebagaimana Allah berfirman, "Yauma yafirrul mar'u min akhihi."
pada hari itu seseorang lari dari saudaranya, wa ummihi wa abih, dan lari dari ibu dan bapaknya, wa sahibatihi wa bani, juga bahkan lari dari istri dan anak-anaknya karena saling menuntut antara satu dengan yang lain, saudara. Gitu. Nah, dengan berkaitan dengan pertanyaan tadi, boleh nggak? Boleh. Termasuk dendam? Bukan. Bukan termasuk dendam. Jadi dia bersabar dan kesabarannya itu akan menjadi keutamaan. Kemudian besok menuntut hari kiamat itu hak dia. Itu hak dia untuk menuntut. Dan bukan merupakan dendam. Besok pada kiamat itu dikatakan oleh Rasulullah SAW, sampai kambing yang tidak bertanduk akan menuntut kambing yang bertanduk, kenapa dia ditanduk. Ya. Jadi bukan merupakan dendam. Akan tetapi syariat Islam menganjurkan untuk memaafkan. Untuk memaafkan. Begitu ya, semoga difahami ya. Wallahu ta'ala a'lam. Kita tutup sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.